Sebi Sambo ini harus ditindak tegas. Kenapa? Karena pernyataan-pernyataan dia Sambo. Karena Sepi Sambo ini mengancam orang sembarang-sembarang tanpa perbuatan, tanpa ada bukti. Bukannya mendukung, beberapa orang asli Papua seperti anggota DPR Son Pahabol justru meminta agar TNI dan Polri berkolaborasi untuk menangkap juru bicara organisasi Papua Merdeka bernama Sebi Sambom. Bukan tanpa alasan, Sebi bersama anak buahnya dilaporkan seringkali melakukan tindakan brutal di tanah Papua. Bahkan kebrutalannya pun dapat dilihat ketika juru bicara OPM itu mengancam akan menghabisi Bupati Kabupaten Jayawijaya. Sambo. Karena Sepi Sambo ini mengancam orang sembarang-sembarang tanpa perbuatan, tanpa ada bukti. Namun di tengah agresifnya TNI bersama Polri untuk menghabisi OPM, Sebi justru dikabarkan kabur dari kejaran aparat ke negara tetangga Papua Nugini. Wakil Ketua 3 DPRK Jayapura, Nelson Yuhasua Undi pun angkat bicara terkait kaburnya salah satu buron paling dicari ini di Papua Nugini. Nelson mengungkapkan rencananya untuk membentuk asosiasi DPRK Jalur Otsus Papua Raya. Sehingga dengan melalui wadah tersebut, pihaknya akan menyurati Kedutaan Besar Papua Nugini di Jakarta untuk meminta pemerintah negara tersebut untuk menindak Sebi Sambom. Bahkan menurutnya, pemerintah Papua Nugini harus mendeportasi Sebi agar bisa diproses hukum Indonesia. Sebi Sambo ini harus ditindak tegas. Kenapa? Karena pernyataan-pernyataan dia itu Melihat hal tersebut, Sebi pun angkat bicara. Menurutnya, pemerintah Papua Nugini tidak sebodoh itu untuk menangkapnya. Alasannya karena pemerintah Papua Nugini dianggap oleh Sebi mengerti hak orang Papua untuk merdeka. Sehingga secara sadar maupun tidak, Sebi telah mengungkapkan bahwa Papua Nugini benar-benar berada di pihak kelompok OPM. Kata yang mulai perjuangan Papua merdeka ini mereka. Injil masuk. Papua Nugini sejak dulu memang telah menjadi tempat kabur maupun persembunyian bagi para separatis OPM. Terbukti di tahun 2019, kita 700 anggota OPM kabur dari Indonesia dan menetap di Provinsi Barat Papua Nugini. Bukan tanpa alasan, mengingat perbatasan darat antara Indonesia dan Papua Nugini yang panjang dan berhutan lebat, dinilai rawan dan sering digunakan oleh anggota OPM sebagai pintu pelarian setelah melakukan aksi di wilayah Indonesia. Pernah juga di tahun 2023, mantan Sekjen OPM, Yusak Pakage, tertangkap saat mencoba menyeberang ke Vanimo, Papua Nugini. Yusak dilaporkan menjadi aktivis kemerdekaan Papua yang mengibarkan bendera bintang kejora. Dan dalam upayanya untuk menyeberang ke Papua Nugini, Yusak diklaim berencana untuk menghadiri acara United Liberation Movement for West Papua alias ULMWP. Ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Benny Wenda pada bulan Juli 2023 di PNG. Di media kita sudah tahu semua bahwa di Papua terjadi konflik yang makan banyak korban. Dan yang terbaru terjadi baru-baru ini. Itu terjadi ketika pasukan TNI melakukan operasi Habema dalam upaya merebut markas OPM di Intan Jaya, Papua Tengah. Dan dalam operasi tersebut, pasukan TNI berhasil menyerbu markas tersebut dan menyudutkan anak buah beserta salah satu pemimpin OPM, Undius Kogoya. Namun dalam penyergapan tersebut, Undius dilaporkan berhasil kabur dari kejaran pasukan TNI karena berhasil menyeberang ke wilayah Papua Nugini. Memang secara resmi, pemerintah Papua Nugini telah berulang kali menegaskan dukungan dan penghormatan mereka terhadap kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Hal ini sering ditekankan oleh Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri PNG. Bahkan militer Papua Nugini pernah tercatat membantu dalam pencarian lokasi persembunyian OPM. Namun semua pembelaan itu tidak boleh ditelan mentah-mentah. Alasannya karena OPM seringkali dipermudah untuk menyeberang ke Papua Nugini untuk berlindung dari kejaran pasukan TNI. Bahkan terdapat laporan mengenai keberadaan Camp Victoria di wilayah Papua Nugini yang pernah disebut sebagai tempat berkumpulnya aktivis OPM untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan. Tentu ini memberikan gambaran bahwa secara diam-diam Papua Nugini memberikan dukungan kepada OPM meskipun tidak secara terang-terangan.
Apalagi beberapa kasus mengungkapkan bahwa adanya peningkatan serangan yang dilakukan oleh kelompok OPM terhadap masyarakat sipil maupun pos militer di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi adalah meskipun secara resmi, pemerintah Papua Nugini tidak memberikan dukungan kepada OPM. Namun beberapa politisi tingkat daerah seperti gubernur di Papua Nugini kadang menyuarakan dukungan yang secara tidak langsung memberikan platform politik bagi isu OPM. Dan salah satu politis Papua Nugini yang menyuarakan kemerdekaan Papua adalah Gubernur Port Timor-Leste, Powes Parkop. Thailand is safe now and the attractive law all get aligned. More particularly attractive law investors. Parkop menuturkan bahwa warga Papua Nugini menganggap warga Papua Barat sama seperti keluarga mereka. Sehingga menurutnya OPM berhak untuk merdeka di Papua Barat. Tentu gerakan ini pun turut memupuk masyarakat di Papua Nugini, terutama yang tinggal di dekat perbatasan, serta memiliki ikatan kekerabatan dan kesamaan budaya yang kuat dengan masyarakat di Papua, Indonesia, untuk mendukung perjuangan OPM. Ini menjadi dasar bagi simpati sosial terhadap perjuangan OPM. Merdeka! 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 Apalagi terdapat laporan mengenai deklarasi dukungan dari kelompok pemuda dan intelektual di beberapa provinsi Papua Nugini terhadap aksi OPM karena keprihatinan mereka terhadap situasi di Papua. Bahkan ada kasus di mana kelompok relawan atau batalion dari provinsi di Papua Nugini menyatakan kesiapan untuk bergabung dengan kelompok OPM dan berperang melawan TNI untuk kemerdekaan. Sebagai informasi, ini adalah bentuk dukungan militer yang datang dari masyarakat sipil, bukan dari Angkatan Bersenjata Resmi PNG. Namun Papua Nugini bukan menjadi negara satu-satunya yang mendukung kemerdekaan Papua. Australia yang sering bersih tegang terkait sengketa wilayah dengan Indonesia pun seringkali mendukung upaya OPM untuk memerdekakan Papua Barat. Lantas, apa peran Australia dalam mendukung perjuangan OPM? It is great to have the honour of being back in the Prime Minister's courtyard. And I do want to thank the Australians. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Australia termasuk dalam deretan negara yang terus mendukung Papua merdeka. Itu karena beberapa kelompok aktivis mendukung Papua di sejumlah negara menggunakan bendera bintang kejora dalam gerakannya. Bahkan setiap tanggal 1 Desember, aktivis pro Papua mengibarkan bendera bintang kejora di balai kota Leichhardt, Sydney, Australia untuk menunjukkan aksi protes kepada pemerintah Indonesia. Dan berlangsungnya perayaan ini mendapat dukungan penuh dari wali kota Inner West Council. Namun beberapa pengamat menilai bahwa Australia mendukung kemerdekaan Papua dengan maksud terselubung di baliknya. Karena menurut Australian Crisis Simulation Summit, keberhasilan kemerdekaan Papua akan membuat pengaruh Australia semakin kuat, yang berujung pada keuntungan ekonomi bagi Australia. Sehingga John heran jika Australia terus menyuarakan kemerdekaan Papua Barat. It has shown the strength of our society, but it's also shown our vulnerabilities about... Selain Australia, Selandia Baru pun tercatat menjadi salah satu negara yang mendukung pergerakan OPM di Papua Barat. Dukungan ini terwujud dengan keikutsertaan 11 anggota parlemen dan politikus Selandia Baru dalam deklarasi Westminster yang diinisiasi oleh Bini Wenda selaku Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat. Lantas, apakah hanya negara ini yang mendukung perjuangan OPM? Tentu tidak. To support our older New Zealanders and people who may be in this group by doing simple things like... Vanuatu termasuk negara yang keras dalam mendukung kemerdekaan Papua. Masih segar dalam ingatan kita terkait perwakilan Vanuatu yang menyinggung Indonesia dalam sidang PBB tahun 2021. Tindakan ini mendapat respon keras dari delegasi Indonesia. Alasannya, karena tudingan Vanuatu terkait pelanggaran HAM di Papua dinilai tidak berdasar. At the outset, let me sincerely congratulate you on your well-deserved election as president. Serangan ini tidak hanya terjadi sekali. Perwakilan Vanuatu kerap mengecam Indonesia dalam forum internasional United Nations sejak tahun 2016. Menanggapi kritik Vanuatu tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membuat surat pernyataan hak jawab. Surat itu mengandung poin-poin sikap Republik Indonesia yang menolak segala pernyataan Vanuatu. Pemerintah Vanuatu diharapkan berhenti ikut campur dalam urusan Papua dan fokus mempererat hubungan diplomasi dengan Indonesia. That
it has become more difficult for the world. Begitupun dengan negara Tuvalu. Negara ini pun masuk dalam daftar negara Pasifik yang mendukung kemerdekaan Papua sejak lama. Dan tidak tanggung-tanggung, dukungan tersebut bahkan datang dari Perdana Menteri Tuvalu, Charlotte Salwai, ketika masih menjabat. Bayangkan saja, Charlotte menuntut Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyelidiki pelanggaran HAM di Papua Barat. Perdana Menteri Tuvalu tersebut menegaskan bahwa masyarakat Papua Barat harus diberikan kebebasan menentukan nasib sendiri tanpa adanya tekanan kolonialisme. Pemerintahan Tuvalu pun mengajak negara Australia dan Selandia Baru turut serta dalam tuntutannya. Will be met that influence and affect the development of global life. Selain itu, pemerintah Nauru berkomitmen untuk terus mendukung kemerdekaan Papua. Presiden Nauru, Baron Waja, pernah menyampaikan pada perayaan 50 tahun kemerdekaan Nauru terkait dukungan sepenuhnya atas kemakmuran Papua dan Papua Barat. Bahkan pada tahun 2000, perwakilan Papua Barat telah diberi status anggota delegasi resmi Nauru di KTT PIF. Pemerintah Nauru berusaha memasukkan konflik Papua ke dalam topik pembahasan Forum Internasional menurut Pacific Island Forum Secretariat.